Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bertemu lagi bincang-bincang tentang pendekatan saintifik atau scientific approach. Semoga bermanfaat khususnya bagi mbak-mbak, mas-mas yang sedang sekolah atau kuliah, bagi adik-adik semua, dan juga bagi para calon guru, dan tentu saja semoga juga bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, menambah pengetahuan apa itu pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Scientific approach, pendekatan saintifik. Nah, ini melalui serangkaian kegiatan yang tidak harus berurutan. Pertama, di dalam belajar itu observing, mengamati. Kemudian questioning, menanya. Kemudian ada experimenting, mencoba atau mengumpulkan informasi. Yang keempat, associating, menalar atau mengolah informasi. Yang kelima, networking atau membentuk jejaring atau mengkomunikasikan. Ya, di dalam belajar tentu saja tidak harus berurutan seperti ini. Misalnya bisa saja bertanya lebih dulu, silih tanya, berdiskusi lebih dulu bisa, lalu baru mengamati sesuatu, lalu mengumpulkan informasi, menalar, membentuk jejaring atau mengkomunikasikan. Jadi bisa saja ya. Jadi tidak harus urut kalau pendekatan. Nah, ini namanya pendekatan ilmiah bahasa kita dalam kurikulum, khususnya kurikulum 2013 atau yang sudah disempurnakan ya, pendekatan ilmiah ini, scientific approach. Dapat untuk semua mata pelajaran apa saja, bisa ya. Maka penting bagi para siswa dan guru dan semuanya ya, yang untuk mengetahui. Dalam pembelajaran juga diperlukan satu metode ya, metode pembelajaran. Seperti metode ceramah. Jadi kadang-kadang guru menggunakan metode ceramah karena materinya luas dan cocok dengan menggunakan apabila dengan ceramah. Lalu bisa ada yang menggunakan metode tanya jawab, ada yang menggunakan metode diskusi, misalnya diskusi kelompok, menggunakan metode pembelajaran, pemberian tugas, metode pemberian bermain peran, ya, dan lainnya. Ya, namanya ini metode yang ada di dalam kelas ya. Ya, metode pembelajaran yang nanti diintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah, ini beberapa metode yang dikenal ya, method of teaching seperti ini. Lalu di samping ada pendekatan tadi saintifik, ada metode, juga ada model pembelajaran. Model pembelajaran itu contohnya ada inquiry learning, pembelajaran inquiry, discovery learning, pembelajaran discovery, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, project based learning, pembelajaran berbasis project, ada reciprocal learning, ada jigsaw learning, ada cooperative learning, quantum learning, ada STAD, ada TAI, dan lainnya. Nah, ini lainnya masih banyak. Nah, ini model-model pembelajaran itu hanya contoh saja. Yang terkenal di kurikulum 2013 ya, atau yang sudah disempurnakan itu discovery learning, ya, problem based learning, dan project based learning. Dan ini harus dikuasai, diketahui oleh para guru,
Nah, sehingga para murid juga paham kalau gurunya menggunakan model pembelajaran yang mana. Discovery learning biasanya disingkat DL, problem based learning disingkat PBL, project based learning disingkat PJBL. Kalau di perguruan tinggi ada lagi team based learning ya, yang sekarang dikembangkan ya. Team based learning dan juga tentu saja project based learning ya. Tim project based learning ada saja ya, seperti itu ya. Nama-nama itu muncul karena berbasis pada produk, pada untuk memperoleh sesuatu ya, kerja dari para pelajar ya, untuk memperolehkan sesuatu. Nah, itu contoh ya. Jadi ada 3 hal ya, ada tadi scientific, pendekatan scientific approach, ada method of learning, ada model ya. Jadi ada model of learning, model pembelajaran. Nah, semuanya itu kalau sebagai guru, sebagai pengetahuan untuk menyusun yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau bagi mahasiswa yang mau mengajar itu ya. Jadi calon guru itu biasanya menyusun namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau sekarang namanya modul ajar, itu ada perubahan karena untuk rencana pelaksanaan pembelajaran itu sering panjang begitu ya, jadi berlembar-lembar, kurang praktis. Lalu disusunlah modul ajar ya. Kecuali kalau untuk pas praktek itu ya memang harus membuat yang rinci ya kalau sedang belajar. Kalau menjadi guru ya kadang-kadang sedikit karena sudah terbiasa lalu menjadi sedikit praktis ya, karena juga harus memperhatikan berbagai hal ya, juga materinya juga ya, tujuan pembelajarannya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya para calon guru, para guru itu di dalam mau mengajar di kelas itu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau kalau sekarang namanya modul ajar, atau ada yang menyebut modul pembelajaran ya, modul ajar ya. Ya istilah-istilah saja, cuma formatnya yang beda tentu saja. Nah, nanti kalau masalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar ya pembicaraan tersendiri yang cukup panjang ya. Nah, ini dalam rangka menyusun modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu, para pelajar atau para guru, calon guru, para mahasiswa, ini mata pelajaran apa saja di sekolah, baik di tingkat sekolah dasar, MI, atau di SMP, MTS, atau di SMA, MA, atau SMK ya, sama saja. Jadi yang pertama berpikirlah tentang model pembelajaran. Nah, tadi model pembelajaran itu masih dalam bentuk katakan nama. Sebenarnya di dalam model pembelajaran itu ada namanya sintak. Nah, sintak itu langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu jangan dirubah-rubah urutannya. Misalnya pada discovery learning itu ya ada langkahnya. 1, misalnya stimulation, memberi stimulus dan seterusnya ya, nanti sampai pada generalisasi, jangan dirubah-rubah. Ya karena dalam model itu langkah-langkah atau sintaknya tidak berubah, maka itu kalau dalam pembelajaran akan lebih nyaman kalau model pembelajaran itu sebagai induknya. Sehingga yang lain seperti pendekatan saintifik atau mungkin dengan pendekatan lain ya, jadi pendekatan itu bukan hanya saintifik saja, jadi ada pendekatan yang lain. Dan dengan pendekatan misalnya induktif, deduktif dan sebagainya ya lain, ini ada pendekatan yang lain. Itu
dimasukkan, diintegrasikan ke dalam sintak. Itu. Jadi ini diintegrasikan dalam sintak. Ya. Nah, termasuk juga metode pembelajaran tadi, ada pemberian tugas, ada diskusi, integrasikan ke sintak model pembelajaran. Nah, sekarang juga dituntut tuh ada pendidikan karakter harus dimasukkan, seperti karakter kerja keras, ya, karakter tekun, ulet, dan lainnya, karakter kritis, kreatif, itu dimasukkan, diintegrasikan ke dalam sintak model pembelajaran. Karena itu para guru, calon guru harus pandai-pandai untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar itu sehingga semuanya tercakup, termasuk nanti penggunaan media, ya, termasuk bagaimana mengevaluasi dan hal-hal yang lain, ya, seperti profil pelajar Pancasila masukkan. Nah, ini memang muaranya adalah di model pembelajaran ini yang nanti akan dituangkan dalam modul ajar misalnya, begitu. Nah, di samping itu kalau yang namanya nanti mengajar atau sudah menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pelajaran atau modul ajar, maka sebenarnya juga harus dipikirkan dampak langsung dari kita semua atau saudara melakukan pembelajaran itu apa dampak langsungnya. Nah, ini namanya interactional effect, ya, dampak langsungnya apa. Nah, misalnya dampak langsungnya dapat melakukan perhitungan, misalnya dapat mengenal tokoh-tokoh sejarah kalau dalam sejarah gitu. Jadi ada dampak langsung seseorang itu belajar yang biasanya juga berkaitan dengan materinya, penguasaan materinya. Ya, tentu saja dalam konteks model pembelajaran itu masih juga harus memperhatikan, ya, karena 3 komponen pokok. Ya, belajar itu meliputi kognitif, ya, kemudian psikomotorik dan sikap. Ya, itu pun harus dimasukkan. Betapa rumitnya kalau para guru tidak memahami yang seperti ini, tidak terampil dalam menyusun modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran, maka pembelajarannya tidak mencakup semuanya itu di dalam kelas. Ya, siswanya menjadi kurang optimal di dalam belajar. Di samping ada dampak langsung, ada dampak yang tidak langsung dari pembelajaran. Nah, ini kadang menjadi lebih besar dampak yang tidak langsung ini daripada dampak langsungnya. Kadangkala gitu. Karena ini tersembunyi. Kadang tidak dimasukkan, memang tidak dimasukkan dalam tujuan pembelajaran. Misalnya dampak langsungnya itu kalau dilatih dengan suatu pembelajaran ini, maka dia akan bersikap hati-hati, teliti. Misalnya ini sangat penting dalam kehidupan. Tidak langsung itu, ya. Jadi ada hal-hal yang bersifat tidak langsung dalam pembelajaran. Misalnya juga bisa menganalisis, itu bisa berpikir kritis, ya, berpikir kreatif, dan itu sangat penting di dalam pembelajaran sebagai dampak yang tidak langsung dari pembelajaran, yang dalam bahasa kerennya adalah nurture effect, dampak yang tidak langsung. Nah, begitu, ya, cara berpikir untuk merancang suatu modul ajar dan juga atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau apapun nanti yang istilah-istilah lain yang digunakan kalau ada perubahan seperti itu secara teori. Terima kasih, semoga dipahami menjadi pengetahuan yang baik bagi kita semua. Barangkali ada yang nanti membaca dan mempelajari sebagai tambahan referensi pengetahuan, ya, sharing saja, ya, semoga bermanfaat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.